Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Urip Tisngati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Afifah Herinisa NIM 2186206017 dari kelas PKSD 2A STKIP PGRI Pacitan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Pasca Pandemi COVID-19, Studi Kasus di Lingkungan Pucang Mulyo, Pucang Sewu. Selanjutnya, pendahuluan. Pendidikan merupakan sesuatu yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini untuk mendidik dan membimbing anak demi menghasilkan perubahan yang positif pada anak. Pendidikan pertama bagi seorang anak yaitu dari keluarga, kedua dari lingkungan sekitar, dan ketiga dari sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989, Pasal 10 Ayat 4 menyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka fungsi keluarga dalam pendidikan yaitu terkait dengan pembimbingan, penanaman, dan pembiasaan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang guna bermanfaat bagi anak. Pihak yang paling utama dalam keluarga yang memiliki peran sangat besar dalam mendidik dan mengarahkan anak dalam dunia pendidikan adalah kedua orang tua mereka. Pada beberapa akhir tahun ini, negara Indonesia diserang wabah virus yang biasa disebut COVID. Wabah COVID ini mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi rakyat bangsa Indonesia, bukan hanya pada sektor ekonomi. Pada sektor pendidikan pun mendapatkan dampak tersebut. Antaranya yaitu anak sekolah mengikuti pelajaran melalui pembelajaran daring atau belajar dalam rumah, yang dimana pola pembelajaran tersebut sangat asing bagi siswa waktu itu. Namun setelah waktu berlalu, peserta didik sudah terbiasa dengan keadaan tersebut, di mana peserta didik sekarang ini khususnya anak SD lebih banyak main HP dibandingkan belajar, dan akhirnya mengakibatkan mereka malas belajar. Setelah beberapa tahun peserta didik tidak diperbolehkan masuk sekolah secara tatap muka, akhirnya peserta didik diberi kesempatan untuk belajar di sekolah dengan tatap muka pada tahun ini, seperti yang ada pada Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022. PTM terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang sudah diatur di dalam keputusan bersama 4 menteri. Selain itu, di dalam surat edaran ini juga dijelaskan bahwa orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Dengan ini, anak masih kebanyakan terbiasa dengan kegiatan proses belajar di rumah pada saat masa pandemi. Anak cenderung santai akan tugasnya, anak jadi malas belajar, dan masih banyak lainnya. Anak sekarang butuh proses pembiasaan lagi karena dengan adanya pandemi yang lalu membuat anak menjadi bosan dan akhirnya cenderung bermain gadget dan berakibatkan malas belajar tersebut karena lebih mementingkan bermain gadget. Saat ini anak sangat membutuhkan peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak dalam beradaptasi di pasca pandemi ini, karena orang tua merupakan satu faktor yang mempengaruhi motivasi anak dalam belajar, menurut Aisyah N. dan Safira R. 2021, di mana orang tua memiliki peran penting dalam menangani masalah tersebut, yaitu dengan memberikan motivasi kepada anaknya berupa memberikan fasilitas belajar untuk menunjang semangat belajar pada anak, memberikan reward untuk anak yang sudah menyelesaikan targetnya dengan maksimal, memberikan pujian ketika anak mencapai keberhasilan. Sari RK dan kawan-kawan 2020 menyatakan bahwa motivasi merupakan yang dapat menentukan tingkat gagal dan berhasilnya kegiatan belajar pada anak. Motivasi juga dapat berasal dari luar diri siswa, yaitu dengan dorongan dari lingkungan terdekatnya, yang dimana keluarga adalah lingkungan terdekat dari siswa tersebut.
Saat pasca pandemi saat ini, sangat diperlukan peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Selanjutnya, rumuskan masalah pada penelitian ini. 1. Bagaimana bentuk strategi peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak pasca pandemi? 2. Motivasi apa saja yang diperoleh anak dari orang tua? 3. Apa saja hambatan dalam pemberian motivasi tersebut? Metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus karena tujuannya untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang ada di dalam lingkungan sekitar. Menurut Meleng 2005 dalam Suwartito dan Mustafidah 2020, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam meningkatkan motivasi siswa pada pasca pandemi. Tempat dan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022, tepatnya di wilayah lingkungan Pucang Mulyo, Kelurahan Pucang Sewu, Pacitan. Subjek dari penelitian ini merupakan 3 orang tua dan 3 anak sekolah dasar yang beralamatkan di daerah Pucang Mulyo, Pucang Sewu. Objek penelitian ini yakni terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Identifikasi orang tua dan motivasi belajar anak dalam bentuk teoritis. 2. Mengetahui motivasi yang diberikan orang tua kepada anak dalam meningkatkan belajar anak di pasca pandemi. Ketiga, mengetahui apa saja hambatan dalam kegiatan memberikan motivasi belajar anak di rumah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik yang berbeda, yakni berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara meneliti menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, dan observasi peneliti menggunakan lingkungan sekitar tempat tinggal yang dimana ada orang tua dan ada anak sekolah dasar. Dan terakhir, dokumentasi peneliti berupa barang-barang tertulis, yakni berupa hasil wawancara. Analisa data penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sarosa 2021, analisis data kualitatif yakni berupa mengumpulkan data, menampilkan data, dan selanjutnya menarik dengan sebuah kesimpulan dari data tersebut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yakni berupa kajian teori. Yang pertama, peran orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam bermasyarakat. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua berarti ayah dan ibu kandung. Orang tua memiliki peran yang penting dalam mendampingi anak-anaknya, baik dalam pendidikan maupun lainnya. Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab segala aspek kehidupan sejak kecil hingga dewasa dan tanggung jawab dengan pendidikan anaknya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua merupakan suatu pola atau cara yang digunakan oleh para orang tua dalam menjalankan tugasnya, yakni mendampingi anak, mengasuh, mendidik, melindungi, bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak dalam aspek berkehidupan bermasyarakat. Khususnya di dunia pendidikan, peran orang tua dan keluarga sangatlah penting. Terlebih lagi, keluarga dipandang sebagai institusi yang dapat memenuhi kebutuhan insan manusiawi bagi anak. Dan dengan hal ini berarti peran orang tua yaitu sebagai pemberi motivator dan fasilitator bagi seorang anak. Kedua, motivasi belajar. Menurut Greenberg dalam Jali 2021, bahwa motivasi merupakan suatu proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Motivasi merupakan keadaan yang ada dalam diri seorang untuk mendorongnya melakukan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, motivasi menjadi faktor yang sangat penting bagi seorang anak untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam hal belajar dan pendidikannya. Karena motivasi tersebut akan menjadi pendorong bagi anak untuk terus semangat meraih
pendidikannya. Dan oleh sebab itu, untuk meraih semua tujuannya, anak memerlukan adanya orang lain untuk memberikan dorongan belajar anak, yaitu yang utama dari kedua orang tua mereka. Motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang muncul dalam diri sendiri. Misalkan anak belajar atas kemauannya dan kesadaran diri sendiri untuk menambah pengetahuan. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datang dari luar diri, atau motivasi yang berdasarkan dari dorongan luar. Contohnya ketika anak belajar disuruh orang tuanya atau orang tersayangnya. Contohnya lagi ketika anak belajar ingin mendapatkan nilai yang bagus dan dapat hadiah atau pujian dari orang terdekatnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan kedua, yakni berupa hasil studi kasus di lapangan. Yang pertama, 1. Strategi peran orang tua dalam memotivasi anak. Dalam peran orang tua sebagai motivator dan fasilitator untuk anak, orang tua diharapkan mampu meningkatkan dan mendorong anak agar semangat dalam belajarnya. Pada masa pasca pandemi ini, kondisi motivasi anak cenderung menurun karena anak sudah terbiasa santai dan terkesan bosan selama pola pembelajaran di masa pandemi. Oleh karena itu, peran orang tua dalam meningkatkan dan membagikan rasa semangat belajarnya merupakan hal yang penting. Berikut hasil wawancara dengan orang tua. Hasil wawancara dari narasumber 1 yaitu bentuk strategi motivasi dalam memotivasi anak, yaitu berupa mendukung anak belajar dengan menyediakan fasilitas belajar seperti meja belajar, memberikan dia les. Selain itu, anak diberikan reward saat anak mendapatkan juara kelas. Selanjutnya, dari narasumber kedua, bentuk strategi motivasi yang diberikan orang tua untuk anaknya, yakni meningkatkan belajar anak dengan mendampingi anak belajar, mengatur jadwal belajar anak, membelikan buku baru dan alat tulis baru, dan pemberian hadiah ketika nilainya bagus. Selanjutnya, dari narasumber ketiga, strategi untuk memotivasi anak dalam belajar, yakni dengan memberikan media pembelajaran untuk anak dalam belajar. Kedua, memberikan pujian ketika anak mendapatkan nilai maksimal atau bisa menjawab pertanyaan dari guru dan orang tuanya. Kedua, yaitu motivasi yang diterima oleh anak. Dari hasil wawancara dengan anak, peneliti dapat informasi bahwa motivasi yang sering diterima oleh anak dari orang tua mereka yaitu berupa motivasi jenis ekstrinsik, di mana kebanyakan anak diberikan motivasi berupa pujian, hadiah, fasilitas belajar, dan media pembelajaran. Dari hasil wawancara dengan anak, bentuk motivasi yang diterima dari narasumber 1 yaitu berupa pemberian hadiah ketika nilainya bagus, diberikan di fasilitas yang menunjang belajar seperti meja belajar, dan dileskan privat oleh kedua orang tua mereka. Dari narasumber kedua, yaitu berupa didampingi ketika belajar, diberikan buku baru, diberikan hadiah dan pujian ketika mendapatkan nilai bagus. Dari narasumber ketiga, yaitu diberikan izin untuk menonton video pembelajaran agar mudah menangkap materi yang akan dipelajari bersama orang tua. Diberikan pujian ketika bisa menjawab pertanyaan dari orang tua ketika belajar dan ketika mendapatkan nilai yang bagus. Hambatan dalam proses pemberian motivasi orang tua. Dalam proses pemberian motivasi kepada anak, orang tua pun mengalami hambatan dalam hal tersebut. Antaranya, yaitu anak menjadi malas belajar karena lebih memilih untuk memainkan gadgetnya dibandingkan belajar bersama orang tua mereka. Dan terkadang anak juga diganggu oleh lainnya, seperti diganggu adiknya, temannya, dan dengan diajak main. Bukan hanya itu, dari wawancara didapati bahwa orang tua sulit untuk menemani belajar anaknya karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orang tuanya, dan terkadang anak sulit tanggap ketika ditemani belajar, dan dengan artian anak harus menggunakan media gadget untuk belajar seperti melihat tutorial di YouTube, melihat video pembelajaran di YouTube. Selain itu, hambatannya yakni
tidak memiliki fasilitas yang selalu mendukung anak belajar, yaitu tidak memiliki kuota paketan untuk melihat video pembelajaran dan tidak memiliki meja belajar. Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah satu, dalam penelitian ini peran orang tua untuk meningkatkan motivasi belajar anak, yaitu orang tua sebagai motivator dan fasilitator untuk anak. Sebagai motivator, orang tua memberikan pujian dan hadiah atau reward sebagai penyemangat anak dalam belajar, dan orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua memberikan fasilitas belajar yang mendukung dalam proses belajar berlangsung. Kedua, motivasi yang diperoleh anak dari orang tuanya yaitu berupa jenis motivasi ekstrinsik. Contohnya, pemberian pujian dan reward untuk mereka ketika mendapatkan nilai bagus maupun mampu menjawab pertanyaan ketika belajar dengan orang tua mereka. Ketiga, salah satu penghambat dari pemberian motivasi yaitu anak cenderung malas belajar karena lebih memilih bermain handphonenya atau gadgetnya. Dari berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran yang dapat disampaikan bagi orang tua yaitu hendaknya orang tua selalu memberikan hal positif bagi anak untuk meningkatkan motivasi anak belajar dengan berbagai cara seperti menemaninya belajar, mengontrol belajar anak dengan membuatkan jadwal belajar agar lebih teratur, dan memberikan dukungan kegiatan positif pada anak dan memberikan fasilitas belajar untuk anak. Kemudian saran yang disampaikan untuk anak yaitu harus lebih semangat dalam belajar demi mewujudkan cita-cita di masa depan. Sekian pemaparan artikel ilmiah saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.